warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, minggu ini kita akan belajar dengan tema alam semesta, subtema gejala alam. Gejala alam ada siang dan malam. Siang, ciri-cirinya ada matahari bersinar terang dan cerah, hangat atau panas, suasana ramai atau banyak orang berlalu lalang, bermain, sekolah, dan bekerja. Ciri-ciri malam ada bulan dan bintang, suasananya gelap dan sejuk untuk beristirahat dan tidur, suasana tidak terlalu ramai. Kegiatan yang bisa dilakukan pada saat malam hari: makan malam, tidur. Kegiatan yang bisa dilakukan pada siang hari: sekolah, bekerja, berbelanja, makan siang, dan bermain. Gejala alam yang selanjutnya yaitu hujan. Hujan adalah air yang jatuh dari langit ke bumi karena awan terisi penuh dengan embun yang menjadi air. Proses terjadinya hujan: air di permukaan bumi menguap oleh matahari. Uap-uap air berubah menjadi awan. Angin menghembuskan awan menjadi gumpalan awan besar dan bergerak ke dataran tinggi. Lalu terjadilah hujan. Manfaat hujan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan: sebagai sumber air minum, sebagai sumber air yang mengalir di sungai dan di air tanah. Tanaman memerlukan air untuk menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Bahaya hujan besar dan lama: banjir dan longsor. Gejala alam yang selanjutnya itu petir atau kilat atau halilintar. Adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan di saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan dan suaranya menggelegar atau disebut guruh. Proses terjadinya petir terjadi ketika bagian-bagian awan yang bermuatan berbeda, positif dan negatif, saling bertukar atau beradu secara seketika, memanaskan udara yang dilalui oleh arus listrik ini hingga menyebabkan muatan menjadi seimbang. Bahaya petir: kerusakan yang menyebabkan timbulnya kebakaran, rusaknya peralatan elektronik, bahkan bisa menyebabkan kematian, menyebabkan struktur bangunan rusak atau retak. Gejala alam yang selanjutnya adalah longsor. Longsor adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Sebab terjadinya longsor yaitu proses pembentukan lereng atau tebing terjal atau lewatnya angin dan air di sekitar lereng yang berdampak pada pengikisan lereng tersebut atau tanah yang bergetar. Bahaya longsor: menyebabkan korban jiwa, hancurnya setiap benda yang dilalui olehnya akibat longsor, kerusakan berbagai infrastruktur bangunan di sekitar lokasi bencana alam.
Pada umumnya, infrastruktur yang paling banyak terjadi kerusakan adalah pemukiman atau rumah-rumah penduduk. Cara menyelamatkan diri dari longsor yaitu jangan panik dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Jika memungkinkan, bantu orang lain. Bertahan di tempat pengungsian sampai situasi aman dan hubungi pemerintah setempat. Gejala alam yang selanjutnya yaitu gejala alam gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menyebabkan gelombang seismik. Gempa bumi disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Frekuensi suatu wilayah berbeda ya kalau adanya gempa bumi. Ada yang 6,0 skala Richter, ada yang 7,0 skala Richter. Bahaya gempa bumi bisa menyebabkan rusaknya fungsi lingkungan hidup, ruang publik, masyarakat rusak, erosi, terkikisnya tanah, dan terkadang ada pencemaran tanah yang membuat perubahan alam. Apabila gempa bumi terjadi di sekitar pantai atau di lautan, bisa merusak fungsi ekosistem terumbu karang. Akibat gempa bumi, hancurnya bangunan, banyak korban jiwa, kerusakan lingkungan, terjadinya longsor, terjadinya tsunami. Cara menyelamatkan diri dari bencana gempa bumi: mencari tempat yang aman, menjauhi bangunan, dan mencari tempat yang terbuka. Menyiapkan tas siaga bencana. Alam yang selanjutnya yaitu tsunami. Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebabkan atau yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang mencapai 600 sampai 900 km per jam. Penyebab tsunami yaitu gempa bumi di bawah laut, terutama yang terjadi di zona penunjaman dengan kekuatan 7,0 skala Richter magnitudo atau lebih. Penyebab lainnya adalah longsor, letusan gunung Merapi, atau ada benda besar seperti meteor jatuh ke dalam air laut. Bahaya tsunami: memakan korban jiwa, hewan, kerusakan bangunan, listrik terputus. Dampak atau akibat terjadinya tsunami: terjadinya kerusakan di mana-mana, misalkan kerusakan fisik dari bangunan dan non-bangunan. Gelombang besar yang timbul karena tsunami dapat menyapu area daratan, baik daerah pantai maupun daerah sekitarnya. Cara menyelamatkan diri dari tsunami: abaikan harta benda, jangan gunakan mobil untuk menjauh dari tsunami, jauhi sungai dan jembatan, naik pohon atau ke atas bangunan yang tinggi, naik dan berpegangan pada benda yang terapung terdekat yang ditemui dan memegangnya erat-erat. Anak-anak, itulah penjelasan dari Ibu Guru tentang gejala alam.
Semoga anak-anak bisa paham dan mengerti tentang gejala alam. Sekian penjelasan dari Ibu Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.